Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami takdimi, Bapak Joko Sulistianto selaku Kepala KPP Pratama Magelang, yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan, keluarga besar, dan seluruh yang hadir dalam acara Tarhib Ramadan KPP Pratama Magelang pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang kami takzimi Ustadz Muhammad Umam yang telah membacakan untuk kita kalamullah yang sangat menyejukkan. Para jamaah Mushola An-Nahdah, hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun dalam kesempatan yang mulia ini di bulan Sya'ban yang agung, di antara dua bulan mulia yaitu Rajab dan Ramadan. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan menjelang, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan itu di setiap keadaan, baik siang maupun malamnya, baik dalam keadaan kita sibuk maupun senggangnya, baik dalam keadaan ibadah mahdhah maupun setiap detik dan waktunya secara umum. Kesemuanya adalah kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Ramadan yang Rasulullah SAW kemudian katakan, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Sehingga kita bisa merasakan suasana surgawi itu turun sampai ke bumi. Kita merasakan mudahnya melaksanakan berbagai ketaatan dan amal saleh. Kita merasakan betapa kondusifnya untuk melaksanakan aneka bentuk ibadah. Kita merasakan betapa kita sangat tersuasanakan untuk mengisi waktu dengan berbagai kebaikan. Itu yang kita rasakan di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Karena kata Nabi SAW, dibukalah di sana pintu-pintu surga itu. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa setiap hari dengan begitu ringan dan ceria. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita bisa melaksanakan qiyamul lail, salat malam dengan begitu gegap gempita dengan syiar yang membahana. Tidak ada di luar bulan Ramadan kita sesemangat itu untuk bangun di sepertiga malam terakhir, ya, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa, dan bahkan kita kemudian membekali ketaatan kita yakni puasa dengan bersantap sahur bersama keluarga.
Tidak ada di luar bulan Ramadan semangat kita untuk membaca Al-Quran, menghatamkannya, ya, seperti yang kita rasakan di bulan Ramadan. Sampai kita membentuk kelompok-kelompok tadarus untuk bisa menghatamkan Quran bersama-sama. Tidak ada di luar bulan Ramadan semangat kita berinfak, semangat kita berderma, semangat kita mensedekahkan sebagian dari harta kita yang seperti di bulan Ramadan. Dari setiap hari. Dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai keadaan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Aneka rupa yang bisa kita tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuftahu fihi abwabul jannah. Itulah kenapa kita menjadi begitu bersemangat dalam semua amal kebaikan, karena Allah membukakan untuk kita pintu-pintu surga. Memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Memudahkan kita untuk melaksanakan amal ibadah dan amal-amal soleh. Karena dengan dibukanya pintu-pintu surga, suasana surgawi itu turun ke bumi. Kita rasakan terhirup dalam setiap detik kehidupan kita, ya, seakan-akan memang betapa lapangnya dunia ini ketika terhubung dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka, pintu-pintu al-jahim. Tentu ditutupnya pintu neraka menjadikan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan menjadi sedikit. Suasana untuk berbuat dosa-dosa tidak kondusif. Bahkan tempat-tempat yang biasa dipakai maksiat tutup, atau kalaupun buka sangat dibatasi jamnya sebagai penghormatan kepada Ramadan yang mulia. Maka tughlaqu fihi abwal jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Teman-teman yang biasanya bisa kita ajak berbuat sia-sia ataupun melakukan kedurhakaan kepada Allah, naudzubillah, di bulan Ramadan menjadi tidak bersemangat, malas, dan punya rasa hormat kepada bulan Ramadan, sehingga mereka kemudian libur melakukan berbagai aktivitas yang sia-sia ataupun bersifat maksiat di bulan Ramadan itu. Tughlaqu fihi abwabul jahim, di dalam bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu nerakanya, sehingga kita merasakan di bumi, ya, semua hal yang buruk seakan-akan tidak mendapat tempat. Semua hal yang buruk seakan-akan digusur oleh waktu. Semua hal yang buruk seakan-akan terhalang, ya, oleh kemuliaan dari bulan Ramadan tersebut. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Nabi SAW melanjutkan wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggulah di dalam bulan Ramadan itu setan-setan. Tentu secara hakikat merasa terbelenggu. Tidak bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Itu baik ke setan dari kalangan jin, maupun jika na'udzubillah ada sifat syaitaniyah di dalam diri kita. Pasti sifat syaitaniyah itu tersiksa. Ya, nggak bisa ini. Ya, nggak bisa itu. Ya, nggak bisa maksiat ini. Ya, nggak bisa maksiat itu. Dan lain sebagainya. Ini wa tughallu fihi asyayatin. Di dalam bulan Ramadan itu, ya, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian sifat-sifat syaitaniyah itu menjadi terbelenggu, tidak bisa diekspresikan dengan bebas. Adapun ini juga bisa menjadi sebuah muhasabah bagi kita semua. Seperti apa jiwa kita, hawa nafsu kita, jika kemudian tidak ada setan. Di bulan yang lain kita kalau masih memiliki semangat, keinginan berbuat dosa, berbuat maksiat yang kuat, kita bisa menyalahkan setan. Ya, saya tergoda oleh setan. Itu di bulan yang lain. Tetapi di bulan Ramadan, yang penuh berkah ini, yang Allah membelenggu setan-setan, maka kita di situ bisa mengenali diri pribadi kita sendiri. Faktor eksternalnya sudah dibelenggu, faktor eksternalnya sudah disisihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga misalnya, naudzubillah, dalam bulan Ramadan kita masih
memiliki keinginan-keinginan bermaksiat, keinginan-keinginan melakukan dosa-dosa, keinginan melakukan berbagai hal yang buruk, nah di situ kita tidak bisa untuk menyalahkan lagi setan. Ya, kita hanya bisa mengalahkan diri kita sendiri, hawa nafsu. Itulah gambaran real dari hawa nafsu kita. Maka dimakrifahkan kita oleh Allah terhadap hawa nafsu kita karena setan sudah dibelenggu. Itulah aslinya kamu, seakan-akan Allah berkata demikian, yang ternyata bahkan ketika tidak ada setan, ya hawa nafsu masih sangat dominan. Hawa nafsumu masih sangat kuat. Ya, syahwatmu masih sangat merusak. Sehingga kemudian perlu untuk dikontrol, perlu untuk dikendalikan, perlu untuk teduhkan selama bulan Ramadan dengan tarbiyah ibadah Ramadan tersebut. Nah tentu di sini ibadah Ramadan pun kita bisa memaknainya dalam goals atau tujuan-tujuan yang telah dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam rangkaian ayat yang berbicara tentang puasa dari ayat ke-183 sampai ayat ke-187 surah Al-Baqarah. Maka kita akan menemukan 3 la'alla atau 3 harapan supaya mudah-mudahan agar yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam menjalankan ibadah Ramadan secara umum. Yang pertama, langsung dalam perintah puasa ayat ke-183 dari suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian semua bertakwa. Maka kita mendapat kata-kata la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa di ayat ke-183. Ketika kita meloncat ke ayat ke-185, begitu perintah puasa dihimpun oleh Allah untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Dan yang memberi kekuatan manusia untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Di akhir ayat kita menggunakan lafaz yang indah, menemukan kata-kata yang agung dari Allah, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu, dan supaya kamu bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang telah Dia anugerahkan sebagai hidayah kepadamu, wa la'allakum tashkurun, dan goalsnya adalah supaya kamu pandai bersyukur. Jadi ada yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bertakwa, yang kedua supaya kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-186 kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala di bagian ujung, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku, dan supaya mereka semuanya mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Ini dari tujuan ibadah Ramadan kita yang ketiga. Jadi kalau kita perhatikan, ada 3 la'alla yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Yang kedua,
wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, supaya kalian mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dengan inti takwa itu adalah muraqabatullah, atau merasa diawasi, dilihat, didengar, dicatat amalnya, dan kelak akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita latih di dalam bulan Ramadan, kita tarbiyah, sehingga kita merasakan di bulan Ramadan itu betul-betul puasa kita diawasi, dilihat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpuasa, jangankan kita terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi makan di siang hari bulan Ramadan, bahkan ketika kita berwudu saja, pada saat berkumur-kumur, kita jaga betul, hati-hati betul ketika berkumur-kumur itu, jangan sampai ada yang tertelan, ya, jangan sampai ada yang membuat puasa kita batal. Nah, saking hati-hatinya pada saat kita berpuasa, menjaga diri dari segala nawaqidus siyam atau pembatal-pembatal puasa. Itu dijaga betul, sehingga kemudian di sini kita melakukan tarbiyah ketakwaan. Coba kita bayangkan kalau perasaan kita pada saat berpuasa itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita bawa ke segenap aspek kehidupan. Maka yang di kantor, karena merasa diawasi oleh Allah, tidak akan korupsi. Maka yang datang ke kantor, karena merasa diawasi oleh Allah SWT, tidak akan menyuap. Maka yang kemudian jauh dari pasangannya, tidak akan berzina, tidak akan berselingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka perasaan merasa diawasi oleh Allah itu kemana-mana. Yang di pasar tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Yang sedang sekolah dan menempuh pendidikan tidak akan menyontek, ya, tidak akan berbuat curang, ya, dan terjaga semua keadaan. Karena muraqabah sebagai inti dari ketakwaan yang ditarbiyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ibadah Ramadan. La'allakum tattaqun. Karena Allah berpesan kepada kita supaya kalian bertakwa. Kalau di dalam diksi Bapak Ibu di KPP mungkin dengan mentarbiah ketakwaan itu sudah seharusnya terbentuk zona integritas, ya, wilayah yang bebas dari korupsi, bersih dari korupsi. Misalnya demikian. Demikian pula dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menjadi jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada sesama, karena kita telah mentarbiah diri kita nanti di bulan Ramadan itu dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Seperti yang kita rasakan pada saat kita berpuasa, kita tidak ingin ada satupun hal yang membatalkan puasa kita. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Bahkan tadi dalam saat berwudu berkumur-kumur, jangan sampai ada setetes air yang masuk ke kerongkongan kita. Tarbiyahnya Ramadan sedemikian itu luar biasa. Membawa kita pada keadaan muraqabatullah. Merasa selalu diawasi, dilihat, didengar oleh Allah. Oleh Allah, bukan sekedar oleh supervisor. Oleh Allah, bukan sekedar oleh manajer, bukan sekedar oleh kepala kantor, bukan sekedar oleh inspektorat, tetapi betul-betul merasa diawasi oleh Rabb semesta alam Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua sudah tadi kita sebutkan, tarbiyah Ramadan ini ditujukan agar kita bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Allah mengatakan, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan supaya kalian takbirkan Allah. Supaya kalian sempurnakan bilangan Ramadan itu, kalian takbirkan Allah atas hidayahnya kepada kalian, dan agar kalian pandai bersyukur. Inilah pula yang dididikkan oleh Ramadan kepada kita. Supaya kita tahan godaan, sekaligus kita pandai bersyukur. Kita tahu ya, kalau siang bulan Ramadan, ya kita sedang berpuasa, es cendol itu tampak seksi sekali di mata kita. Ya, es buah itu tampak cantik sekali di mata kita. Es campur itu tampak menarik sekali bagi kita. Tetapi bahkan nanti ketika pada saat berbuka puasa, yang kita dapati untuk berbuka hanyalah air putih, seteguk air putih itu terasa begitu nikmat, terasa begitu lezat, terasa begitu menenteramkan bagi kita ketika berbuka puasa. Sepanjang puasa kita menahan diri dari segala yang membatalkan. Ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, kita dilatih Allah untuk bersyukur, menghargai hal-hal kecil, mengapresiasi hal-hal yang biasa. Di waktu selain puasa, yang namanya air putih itu biasa-biasa sekali. Yang namanya air putih itu tidak ada istimewa-istimewanya sama sekali di luar puasa. Tapi ketika kemudian kita melaksanakan puasa, dan kemudian kita tiba waktunya berbuka puasa, meneguk seteguk air, kita mengucapkan dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama, dengan rasa syukur yang luar biasa, telah hilang segala rasa dahaga. Wa batalatil uruqu, dan telah basah kerongkongan dan urat-urat kita. Wa thabatal ajr insyaallah, dan telah tetap pahala di sisi Allah, ganjaran mulia di sisi Allah yang kemudian akan didapat oleh hamba tersebut. Ini kita mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang merasakan betapa nikmatnya, betapa indah. Inilah tarbiyah Ramadan kepada kita. Agar kita seharusnya di keadaan apapun menghargai, mengapresiasi hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang biasa. Baik itu datang sebagai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun hal itu datang melalui orang lain kepada kita, menjadi manfaat di orang lain kepada kita. Ini sudah menjadi suatu hal yang kemudian kita bisa hayati bersama-sama di sini. Karena ada ya, kebaikan-kebaikan besar dalam bersyukur itu. Seperti janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat itu kepada kalian. Juga dalam kebersamaan kita, ya, merajut kebersamaan kita dengan sesama, kita mengapresiasi sesama. Apa yang dilakukan sesama biasa di mata kita. Biasanya biasa di mata kita. Tapi ketika kita kemudian melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa, maka teman-teman kita ini juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa lagi, yang lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena kita telah mengapresiasi. Kita mensyukuri. Hal-hal yang dipandang biasa itu telah kita syukuri. Hal-hal yang dipandang biasa itu sudah kita berikan apresiasi. Sehingga kita pun mendapatkan jauh lebih baik, lebih banyak daripada apa yang sedang kita nikmati sekarang. Karena luar biasanya rasa syukur itu sendiri.
membiasakan kepada sesama mengucapkan mohon maaf, terima kasih, ya, permisi, dan lain sebagainya. Biasakan kalimat-kalimat yang mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang ada di antara. Ini hal yang kemudian penting untuk kita pegang setelah tadi la'allakum tattaqun, membuat kita mudah-mudahan menjadi orang yang benar, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT, mampu mengapresiasi karya orang lain, mampu mengapresiasi pekerjaan orang lain, mampu mengapresiasi apa yang kemudian ada dalam pilihan-pilihan di kehidupan mereka. Ini untuk membangun sebuah kebersamaan, tentu kita punya kekuatan dari saling menghargai, saling mengapresiasi, saling memuji, saling bersyukur satu sama lain sesuai dengan tuntunan dari ibadah puasa untuk mensyukuri bahkan meskipun hanya seteguk air putih untuk ya menyelesaikan puasa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, goalsnya Ramadan kita adalah la'allahum yarsyudun. Semoga mereka mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk seperti apa irsyad itu? Bimbingan dari sisi Allah itu bahwasanya ya dalam hadis qudsi kita bisa membaca Allah Jalla Jalaluh berfirman bahwasanya barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, maka aku memaklumkan perang kepadanya. Siapakah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah cintai, yaitu ibadah-ibadah yang fardu. Jadi ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah ibadah yang fardu. Ya, maka karena dia difardukanlah dia dicintai, karena dicintailah maka dia difardukan. Dan hambaku itu kata Allah mendekatkan diri lagi kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Kalau sudah sampai level ini berarti seorang yang beribadah puasa, seorang yang menjalankan tarbiyah Ramadan, maka mudah-mudahan ya dia di level menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu seluruh anggota badan bergerak dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebaikan tertinggi. Matanya melihat dengan didirect oleh Allah. Telinganya mendengar apa yang didirect oleh Allah. Lisannya bicara dengan didirect oleh Allah. Tangannya bertindak, kakinya melangkah, kesemuanya itu ada dalam sebuah bimbingan melekat terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Kalau sudah demikian maka dia akan menjadi orang yang paling indah. Karena seluruh langkahnya dibimbing oleh Allah, dia menjadi manusia yang pribadinya paling indah. Akhlaknya mulia. Ya. Kepada sesama dia tidak menyakiti. Kepada sesama dia memuliakan dan menghormati, menghargai. Dia menjadi seorang yang betul-betul menjadi pembawa rahmatnya Allah kepada seluruh penduduk bumi. Karena apa? Karena la'allahu yarsyudun. Dia terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi modal dasar kita untuk membangun, merajut cinta dan kebersamaan di bulan Ramadan. Ketika kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, maka kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ataupun menyakiti sesama. Ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur, maka kita menjadi orang yang sangat apresiatif, membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Maka kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, menjadi orang-orang yang bisa menempatkan diri pada tempatnya dalam pergaulan dengan sesama. Dan dengan la'allahum yarsudun, kita semua menjadi orang yang dijadikan Allah alatnya untuk menebar rahmatnya kepada sesama, kepada orang lain. Melalui dirinya mengalir manfaat-manfaat, maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh orang yang sedemikian baik. Jadi, tarbiyah Ramadan kita tujuannya la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun la'allahum yarsudun. Dengan ketiganya itulah kita punya modal untuk merajut cinta dan kebersamaan, karena kita dengan la'allakum tattaqun menjadi orang yang terjaga dari menyakiti orang lain, terjaga dari perbuatan keji, terjaga dari perbuatan mungkar, terjaga dari perbuatan jelek. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadikan kita orang yang apresiatif, yang pandai menempatkan diri dalam hubungan dengan sesama, yang salih, yang dermawan, yang manfaat. Dan yang ketiga, la'allahum yarsudun, menjadikan kita sebagai alatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menebarkan rahmatnya kepada semua manusia, semua makhluk. Dengan ini kita menjadi orang yang bisa merajut cinta dan kebersamaan dalam kehidupan. Jazakumullah khairan. Saya kira cukup yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.